selaku host dan juga ketua student committee IHS, dan kita kedatangan dua narasumber yang akan kita wawancarai pada hari ini. Bisa perkenalan diri dari Vina? Nama saya Vina Angelika, saya ketua divisi seni. Nama saya Gilia Nurul Utami, saya ketua divisi pendidikan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita kedatangan dua narasumber dari divisi seni dan juga divisi pendidikan. Jadi yang teman-teman yang belum tahu, SC itu apa sih? SC itu adalah kepanjangan dari Student Committee IHS, dimana itu bisa dibilang seperti OSIS-nya IHS ataupun kalau teman-teman bilang mungkin BEM ya, atau juga kalau kita sering bilang kita juga kepanjangan tangan dari pihak akademik, dimana selama kita menjabat 1 tahun ini kita juga akan mengadakan program kerja ataupun event-event yang mungkin ada yang beda dari tahun lalu, supaya mahasiswa-mahasiswi IHS juga bisa mengikuti dan bisa enjoy lah sepertinya gitu ya. Oke, dari divisi seni dulu bisa dijelasin ada UKP apa aja? Divisi seni ada UKP Dance, UKP Podcast, dan UKP Paduan Suara. Oke, ada paduan suara, ada podcast, ada dance juga ya? Ya. Itu bisa dijelasin sistemnya itu dalamnya gimana? UKP Dance, kita program kerjanya untuk tahun ini latihan rutin seminggu sekali, lalu akan membuat koreografi yang akan di-share via Instagram. Untuk UKP Paduan Suara, kita akan membuat virtual choir yang akan di-share di Instagram. Dan untuk UKP Podcast yang seperti kita lakukan sekarang ini, kita akan lakukan sebulan sekali yang akan di-share via Spotify dan YouTube. Oke, tentunya kalau podcast kita sebulan sekali ya temanya gitu Iya, ya? sebulan sekali. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu, untuk tema bulan ini kita membahas tentang event-event yang akan kita adakan selama 1 tahun ke depan selama kita menjabat. Dari divisi pendidikan, bisa dijelasin UKP-nya apa aja? Di divisi pendidikan kita ada UKP English Club sama Mading. English Club sama Mading. Nah, itu gimana itu sistemnya? English Club kita ada program yang namanya itu English Day. Ya. Terus ada nonton bareng setiap seminggu sekali. Kalau untuk Mading kita selalu membuat poster, bisa lewat sosmed, bisa yang offline. Terus setiap ada perayaan keagamaan atau nasional. Itu posternya kita dilombain juga ya di? Ya, lomba poster juga ada nanti. Dapat hadiah gitu ya? Dapat uang gitu atau? Dapat uang sih. Oh iya. Kayaknya tentunya jelas itu pasti asik ya teman-teman ya. Dan juga untuk dari English Club sendiri, katanya di IHS tuh mau ngadain English Day itu ya? Iya benar. Itu gimana itu ya? English Day itu sistemnya nanti yang ngatur dari akademik. Misal hari Senin jadwal untuk kelas 2001 itu full menggunakan bahasa Inggris dalam 1 hari. Ya, jadi gitu teman-teman. Untuk English Day sendiri itu nanti karena kan kita di IHS itu setiap per minggu tuh kita dibagi jadwal untuk 1 minggu ke depan. Yang jelas dimana dari pihak akademik itu akan menentukan, karena saya dari jurusan HPM, Hospitality Business Management, dan mereka semuanya dari Culinary Management. Jadi tentunya jadwalnya berbeda ya, dan juga yang dimaksud dia tadi English Day itu nanti kita mungkin dari pihak akademik itu nanti di random gitu ya harinya. Jadi harinya di random gitu, jadi ada 1 hari yang kita harus menggunakan bahasa Inggris full sama instruktur ataupun dosen-dosen kita pada hari itu. Ya syukur-syukur libur sih ya, jadi kita nggak usah itu ya. Terus dari dari Vina itu kayaknya ada dance, podcast sama Paduan Suara. Itu ada kendala kah? Maksudnya selama pandemi ini mungkin? Karena untuk UKP Dance, karena nggak memungkinkan untuk ketemu setiap hari kan. Ya. Jadi kita lakukan online, membuat koreografi yang akan di-share di Instagram. Oke. Terus untuk UKP Paduan Suara, kita juga karena pandemi kita lakukan online yang akan dibuat virtual choir, lalu di-share via Instagram. Terus untuk UKP Podcast kayak kita sekarang yang lakuin ini, kita datang ke sini sebulan sekali dan membahas berbagai macam tema. Jadi untuk podcast bulan ini ya membahas tentang event-event gitu ya, event-event dari student committee mau ngapain? Iya, dan akan di-share via Spotify dan YouTube. Nah itu teman-teman bisa nantikan podcast kita berikutnya
Yang jelas bulan-bulan depan juga memiliki tema-tema yang baru. Jadi mesti kita juga akan membahas yang berbeda dari bulan ini tentunya. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ataupun bisa lewat Spotify. Oh ya, untuk dance itu berarti kalau kita bikin online gitu juga pasti ketemu ya? Ya, ketemu latihan bareng. Ketemu latihan gitu terus nari gitu. Ya, atau bisa buat sendiri-sendiri, kita buat cover dance atau apa yang akan Atau di-share. nanti dikreasi sendiri Ya. gitu ya, nanti akan diedit gitu. Untuk Tuh. yang virtual choir juga nyanyinya sendiri gitu apa harus ketemu dulu gitu ya? Sendiri-sendiri bisa. Jadi kita buat bagi-bagi part yang mana, lalu kita jadiin satu, kita edit. Kayak acapella gitu. Ya, gitu. Kapela ya. Tuh. Kayaknya asik sih. Cuman ya karena memang pandemi seperti ini agak menyulitkan mereka juga ya, Ya, untuk ketemu. makanya kan tahun lalu kan dibuat wisuda ya, karena ini pandemi, jadi kita akan buat online virtual choir. Iya, dari tahun lalu sebenarnya juga sudah ada, tapi karena angkatan kita dan angkatan tahun lalu itu juga sama angkatan pandemi juga. Ya. Jadi mungkin buat kita juga akan sangat sulit untuk menjalankan. Kemarin di dance itu juga yang masuk untuk UKP dance itu sedikit ya. Ya, karena kan tidak memungkinkan kondisi untuk bertemu kan, berkumpul gitu. Iya, terus kalau yang paduan suara juga sedikit juga kan. Ya. Ya bukan karena memang nggak ada yang minat sih teman-teman, karena memang posisi seperti ini juga sulit juga, mau ketemu juga bikinnya juga mungkin ya ditakutkan kembali lagi ya karena keadaannya seperti ini. Untuk yang ini gimana, ada si dari Lia, apa ada kendala pandemi yang berdampak ke UKP-nya Lia sendiri? Kalau kendala itu cuma ada di English Club sih. Nonton itu harus minta persetujuan Bu Ika. Dan juga emang harus teman-teman udah pernah vaksin semua ya? Iya, harus vaksin dulu baru bisa nonton bareng. Emang harus vaksin 3 dulu ya? Harus booster dulu ya? Yo nggak harus sampai 3 sih, minimal 2 lah. Minimal 2 ya? Kita mesti mengharapkan yang terbaik ya? Ya paling planningnya yang bisa dijalanin dari Lia sendiri baru English Day itu. Sebenarnya teman-teman kalau belum tahu, di kampus kita juga mengadakan hybrid ya, jadi ada kelas online dan juga kelas offline. Ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka offline, karena kadang kalau online tuh saya ngantuk gitu. Beneran? Jadi nggak bisa masuk materinya. Dan juga kalau offline tuh kita bisa bertemu instrukturnya langsung. Dan juga pasti asik juga ketemu teman-teman kan. Cuman ya tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kalau dari Vina sama Lia lebih prefer online apa offline? Aku sih offline ya. Offline ya, bagi kelas masak itu seru ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, nanti ada juga divisi namanya divisi kewirausahaan, yang dimana tuh ada UKP-nya juga masak-masak teman-teman. Jadi mereka jualan open PO gitu, jualan makanan, dan mereka juga masak sendiri di dapur. Di IHS juga ada dapurnya dengan standar internasional juga, jadi pastinya juga akan sangat berbuat kita untuk punya pengalaman megang dapur yang seperti itu. Jadi yang jelas itu pasti asik. Dari Vina itu, dari dance sama apa virtual choir ada Instagramnya pasti kan? Pasti ada. Ya pasti ada. Jadi teman-teman nanti bisa follow, atau teman-teman juga bisa follow dulu Instagramnya kita SCIHS. Dan juga IHS sendiri juga punya Instagram resmi dari IHS.Indonesia. Nah itu nanti teman-teman bisa follow. Ya mungkin itu aja ya. Iya. Dari ya harapannya mungkin kita, ya saya juga berharap itu sih, apa namanya, pandeminya juga cepat berakhir biar UKP bisa jalan semua. Iya. Soalnya kalau teman-teman mau tahu, dari divisi olahraga itu kan ada apa namanya, ada futsal sama basket, ya olahraga pada umumnya juga nggak jalan karena ya tidak Susah mungkin juga. untuk ketemu, ya susah juga ya. Apalagi tapi kita juga ada program baru, nanti ada jalan sehat. Nah nanti teman-teman bisa nonton di menit-menit berikutnya yang akan dijelaskan sama divisi olahraga. Dan itu mungkin sekian dari kita. Iya. Ya pasti bakal asik sih divisi berikutnya. Ya itu dari kita, narasumber kita dari divisi seni Vina dan juga Lia dari divisi pendidikan, dan juga teman-teman nantikan divisi-divisi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Halo teman-teman setia podcast IHS, perkenalkan saya Chandani dari Divisi Humas dan ada teman saya. Hai, saya Alfi, saya dari Divisi Humas dan dari Divisi Olahraga. Oke Alfi, gue mau nanya nih, untuk Boleh, kondisi sekarang di masa pandemi COVID-19, gimana sih kondisi dari Divisi Humas sendiri?
Oke, jadi aku jawab ya. Jadi memang dalam kondisi COVID-19 yang seperti sekarang ini emang sulit ya buat humas karena pergerakan kita tuh terbatas. Jadi biasanya kita bisa penyuluhan keluar, sekarang kita hanya sebatas kasih informasi tentang IHS melalui Instagram kita aja. Ya. Pandemi memang bikin sulit ya. Betul. Berarti untuk kegiatan dari humas sendiri juga sangat terbatas mungkin Terbatas. ya. Bener banget, karena yang tadi udah aku bilang, biasanya kita bisa keluar untuk melakukan penyuluhan atau memperkenalkan IHS ke SMA atau SMK. Sekarang kita cuma bisa melalui digital flyer yang kita buat, yang kita share melalui feeds atau story yang ada di Instagram kita di SC_IHS itu loh. Oh gitu ya. Dari kamu sendiri ada nggak sih harapan dan rencana buat divisi humas ke depan? Pasti ada banget. Sebenarnya selain berharap pandemi ini cepat selesai, dari humas sendiri juga pasti berharap kita bisa balik lagi, bisa ngelakuin hal-hal yang biasa kita lakuin sama anggota SC. Kita juga bisa mengadakan event lagi, terus kita juga bisa mengenalkan IHS secara langsung ke masyarakat luar gitu. Iya. Nah dari divisi humas udah selesai guys. Nah sekarang aku mau nanya nih untuk divisi olahraga. Boleh banget. Pastinya divisi olahraga lebih terbatas ya. Ngomong-ngomong, ada apa aja sih UKP dari divisi olahraga sendiri? Oke, jadi di IHS ini kita punya UKP basket dan futsal nih, Chandani. Oke. Nah, apalagi basket dan futsal ya. Iya. Pasti lebih sulit karena kan harus dilakukan secara offline. Padahal kondisi tidak mungkin untuk melakukan secara offline ya. Betul banget. Seperti yang udah Chandani sampaikan ya teman-teman. Jadi karena basket dan futsal itu harus diadakan secara offline, sedangkan sekarang tidak memungkinkan karena kita masih terbatas pergerakannya, sehingga dua UKP itu untuk saat ini memang masih belum bisa dilakukan gitu. Oh gitu ya. Kalau gitu pasti ada rencana dong buat kedepannya. Boleh dong aku tahu rencana dari divisi olahraga apa kedepannya? Boleh banget. Jadi di divisi olahraga sendiri kita sudah mempersiapkan, kita sudah merencanakan banyak sekali event yang mau kita adakan untuk nantinya. Kita juga mau mengadakan turnamen untuk bidang futsal dan basket, itu untuk peserta didik di IHS aja, tapi terus juga kita mau ngadain jalan sehat itu untuk peserta didik dan juga instruktur-instruktur kita yang keren-keren di IHS. Terus juga kita mau ngadain run IHS yang sebenarnya belum diomongin lagi sih, cuman itu udah jadi salah satu rencana kita, cuman mungkin semuanya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ya kita berdoa aja semoga pandemi cepat selesai, jadi kita bisa cepet-cepet ngadain lagi cara-cara kayak. Oke, cukup segitu ya Via. Cukup ya kayaknya ya Chan ya. Saya Chandani sebagai MC pamit undur diri dan saya juga Alfi sebagai narasumber pamit undur diri. Tapi guys, jangan kemana-mana. Soalnya abis ini akan ada divisi-divisi lain yang bakal ngisi ya Chan dan Iya, seperti divisi dari sosial dan kewirausahaan. Stay tune. Bye. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christian Diaryanto dan siang hari ini saya akan mengulas tentang student komite yang ada di IHS, tentunya di divisi sosial. Halo semua, sebelumnya selamat buat peserta student komite IHS ini, selamat untuk pelantikannya. Iya. Nah, dan hari ini selamat juga buat teman-teman ya, yang selamat lain. juga. Ya, bisa dijelaskan? Perkenalan diri dulu deh. Nama saya Avita Arianti Satyanayadi dari Culinary Management kelas Donburi 2. Iya. Orang kulineri ini guys, jadi dia juga ketua divisi sosial dan sekarang dia akan menjelaskan tentang divisi sosial. Bisa divisi sosial. Oke, divisi sosial bekerja sama dengan PMKK dan YIC. Iya, PMKK itu apa? YIC itu apa? PMKK itu Persekutuan Mahasiswa Kristen Katolik yang ada di IHS. Kemudian kalau YIC itu Persekutuan Mahasiswa Islam atau Muslim yang ada di IHS. Nah, kan di PMKK dan YIC kita punya dua ya, jadi ya untuk Kristen Katolik dan juga Islam. Ya. Jadi kalau prokernya untuk PMKK itu apa, proker untuk YIC itu apa? Kalau dari PMKK sih yang pastinya memperingatan hari besar keagamaan. Ya, seperti contohnya apa itu? Kayak ada ibadat untuk Natal, ibadat untuk Paskah, juga mungkin peringatan untuk hari besar internasional. Hari-hari besar internasional. Ya. Terus apa lagi itu yang ada di PMKK lagi? Selanjutnya ada bakti sosial pastinya. Salah satu prokernya itu bakti sosial, kayak Bakti bagi-bagi sosial, ya. bagi-bagi sembako, bagi-bagi yang kita punya kayak gitu.
bakti sosial ya. Dan saya ini juga ikut PMKK sih sebenarnya. Katanya bakti sosial ini akan segera dilaksanakan dan tentunya bakti sosial ini akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada apa lagi? Prokernya yang terbaru nih, itu ada pendalaman kitab suci Pendalaman setiap Alkitab. Ya. seminggu sekali. Kemudian ada apa lagi? Terus kita lanjut ke prokernya YIC. Oh, untuk Ya. Islam. Nah, prokernya itu apa saja? Kalau YIC sih prokernya setahu saya nih baru satu, soalnya gara-gara pandemi ini Gara-gara pastinya. Iya. Terus pesertanya itu kurang minat nih. Ayo join. Nah, di saat pandemi ini kan kita juga harus melihat kondisi tertentu dulu. Jadi butuh proses untuk bisa membangkitkan dunia-dunia seperti ini ya. Jadi YIC-nya ada apa aja? Kalau YIC baru ada peringatan hari besar aja sih. Yang Peringatan. dekat ini mungkin ada Idul Adha, mungkin akan ada bagi-bagi sembako juga. Oh, ada Idul Adha dan ada bagi-bagi sembako juga. Oh ya, tentunya kan sebentar lagi ada puasa ya. Ya. Nah, gimana itu YIC-nya? Untuk Ramadan sih mungkin YIC bakal jual takjil atau Oh, jual takjil. Ya, kayak bagi-bagi gitulah, semacam bakti sosial yang ada di PMKK juga. Ya. Kira-kira kalau mau nambah YIC maunya nambah apa lagi? Yang pasti pesertanya sih, anggotanya harus tambah. Ya, sangat susah ya itu ya kalau kita mendorong untuk supaya ikut kayak kegiatan-kegiatan seperti itu sangat susah sekali ya. Makanya kita tuh harus saling melengkapi gitu ya. Jadi oke. Tapi untuk divisi sosial baru ada PMKK dan juga YIC ya. Jadi itu saja teman-teman dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Setelah kita mendengarkan cerita dari divisi sosial, sekarang kita akan bahas tentang divisi kewirausahaan. Di sini udah ada Yanuar, hai. dan aku Merlin sebagai host. Yang pertama aku mau tanya tentang divisi kewirausahaan, itu ada apa aja sih UKP-nya? Di divisi kewirausahaan sendiri ada 3 UKP nih, Lin. Yang pertama ada Servicio Arsilio, Stella Dicuisin, dan Novatobar. Kalau untuk di kondisi pandemi COVID-19 ini, apakah UKP-UKP itu bisa berjalan dengan lancar? Yang mungkin masih bisa berjalan dengan lancar baru Stella Dicuisin, Lin. Kalau untuk Novatobar dan Servicio Arsilio mungkin masih bertemu secara online. Kalau misalnya Stella Dicuisin itu udah bisa berjalan dengan lancar, kenapa kok Servicio Arsilio sama Novatobar itu nggak bisa berjalan saat ini? Karena di Stella Dicuisin sendiri kita melakukan kegiatan itu dibagi secara kelompok. Satu kelompok mungkin hanya berisi 4-5 orang saja dan semuanya sudah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oh, jadi nggak berkerumun gitu Iya. ya? Oke, setelah ini kita akan bahas nih tentang divisi kewirausahaan khususnya Stella Dicuisin karena itu yang udah berjalan di masa pandemi kayak gini kan. Iya. Nah, kita akan bahas tentang proker-prokernya. Jadi apa aja sih prokernya SDC sendiri itu? Itu SDC ini yang pertama ada pre-order makanan ini. Jadi kita masak-masak gitu ya kan. Terus kita jual ya biar cari untung gitu. Oh iya bagus. Lalu ada apa lagi? Yang kedua mungkin bulan Ramadan nih yang deket nih. Kita mau bikin takjil. Oh, jadi itu nanti rencananya dijual di mana? Untuk rencana mungkin kita akan jualan di depan kampus kita sendiri IHS. Mungkin teman-teman yang mau cari takjil bisa mampir untuk mencoba produk-produk kami. Tuh teman-teman jangan lupa mampir ya ke depan IHS. Terus kalau untuk pre-ordernya, Ya. itu sistem pengantarannya itu kayak gimana ya? Untuk sistem pengantaran kami sepakat untuk menggunakan sistem COD Lin. Dan biasanya kita menggunakan tempat-tempat yang strategis, tidak jauh dari kampus mungkin, tidak jauh dari tempat-tempat keramaian gitu. Oh, jadi sesuai kesepakatan bersama ya gitu ya, No? Oh ya udah, kalau gitu yang terakhir aja nih. Ya. Harapan kamu buat divisi kewirausahaan sendiri itu apa untuk kedepannya? Ya, untuk harapan saya semoga Servicio Arsilio dan Novatobar bisa segera berjalan seperti Stella Dicuisin dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Oh gitu, oke. Oke guys,
Jadi sekian dulu cerita-cerita dari divisi-divisi yang ada di Student Committee IHS. Nah, jangan lupa nantikan lagi nih konten-konten kita selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru dari konten yang ini. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Dadah.